Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah. Kembali kita bertemu pada sore hari ini. Kali ini kita coba mengupas tentang uh, dokumen pertanggungjawaban dana desa dan bagaimana persiapan menghadapi audit dana desa. Nah, berbicara dokumen pertanggungjawaban dana desa, tentu saja setiap pengelolaan dana baik itu APBN, APBD maupun APBDes itu wajib hukumnya untuk dipertanggungjawabkan. Tentu saja berbicara dengan pertanggungjawaban tentunya harus dibuktikan dengan adanya bukti dokumen pertanggungjawaban. Nah, terkait dengan pertanggungjawaban dana desa ini, kita mencoba untuk mengambil sampel beberapa contoh pada sub kegiatan dana desa. Misalnya saja, pertanggungjawaban pada sub kegiatan penyediaan penghasilan tetap kepala desa atau penghasilan tetap perangkat desa atau tunjangan perangkat desa dan sebagainya. Jadi pertanyaan di sini, apa saja dokumen yang harus dipersiapkan oleh perangkat desa terkait dengan pengelolaan dana-dana tersebut? Jadi, untuk pembayaran penghasilan tetap kepala desa atau perangkat desa dan sebagainya, tentu saja dokumen yang harus disiapkan untuk bukti pembayarannya adalah adanya daftar pembayaran yang tentunya ditandatangani oleh setiap penerima penghasilan tadi, apakah itu kepala desa maupun perangkat desa. Jadi itu. Kemudian selain daftar pembayaran, tentunya yang wajib dimiliki, yang wajib ada itu adalah keputusan tentang pengangkatan atau penunjukan kepala desa atau perangkat desa. Biasa disebut SK, di keputusan tentang pengangkatan atau penunjukan. Tujuannya apa? Untuk memastikan kesesuaian penerima penghasilan tetap tadi, untuk memastikan kesesuaian penerima honor. Jadi yang pertama daftar pembayaran, yang kedua SK. Kemudian yang ketiga bukti kwitansi. Nah, berbicara bukti kwitansi dalam pengelolaan dana desa ini, tentu dengan adanya aplikasi Siskedes sudah sangat terbantu, di mana setiap penginputan uraian transaksi-transaksi tentunya langsung sudah menghasilkan bukti kwitansi. Jadi tinggal di print saja. Jadi ini untuk contoh pembayaran penghasilan tetap. Artinya para kepala desa dan perangkat desa dalam rangka menghadapi audit dana desa harus mempersiapkan dokumen-dokumen tersebut. Tentunya yang tidak boleh dilupakan adalah perpajakan. Jadi harus dihitung dengan benar berapa tarif pajak yang dikenakan untuk masing-masing pembayaran tadi. Nah, cuman untuk tarif perpajakan ini akan kita kupas dalam pertemuan yang lain. Selanjutnya, misalnya pada kegiatan penyediaan operasional pemerintahan, di sini misalnya ada belanja ATK. Jadi di sini apa saja dokumen yang harus dipersiapkan? Tentunya minimal selain kwitansi tadi adalah faktur. Dalam faktur ini diuraikan barang-barang apa saja yang dibelanjakan. Kemudian misalnya lagi untuk pembayaran belanja perjalanan dinas. Nah, yang pertama dokumen yang harus ada itu adalah surat tugas. Tentunya dalam menerbitkan surat tugas ini, kepala desa harus melihat terlebih dahulu surat tugas yang diterbitkan tersebut tujuannya untuk apa. Misalnya untuk mengikuti rapat,
tentunya sebelum diterbitkan surat tugas mesti ada yang namanya surat panggilan dari instansi yang menyelenggarakan rapat. Kemudian sebagai bukti melaksanakan perjalanan dinas juga dilampirkan dokumen berupa surat perjalanan dinas atau SPD, atau ada juga yang disebut dengan SPPD, surat perintah perjalanan dinas, yang diterbitkan oleh pemerintahan desa setempat dan nanti akan ditandatangani oleh instansi penyelenggara kegiatan tadi. Itu sebagai bukti telah melaksanakan perjalanan dinas. Untuk pembayarannya cukup di-print atau dicetak bukti kwitansi setelah diinput uraian transaksi pada aplikasi Siskedes. Ini contoh untuk perjalanan dinas. Kemudian misalnya untuk kegiatan pembangunan, apa saja dokumen yang harus dipersiapkan oleh perangkat desa dalam rangka menghadapi audit dana desa. Cuman di sini yang perlu kita titik beratkan, dokumen-dokumen tersebut bukan hanya dalam rangka menghadapi audit, tetapi di audit atau tidak, dokumen-dokumen tersebut mesti disiapkan. Karena setiap pengeluaran belanja negara itu mesti dipertanggungjawabkan, yang tentunya dengan bukti dokumen. Kita kembali ke kegiatan pembangunan tadi. Dokumen apa saja yang harus ada? Yang pertama, dokumen perencanaan. Apa saja kira-kira dokumen perencanaan? Ada RAP, rencana anggaran biaya. Kemudian lampirannya take off sheet atau backup data dari RAP tadi. Lalu yang ketiga, ada gambar rencana kerja. Yang pertama. Kemudian untuk dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan tentunya sama seperti yang telah kita uraikan sebelumnya. Ada kwitansi, ada faktur. Jadi minimal faktur itu wajib ada. Kemudian tentunya untuk bukti telah dilaksanakan juga harus ada dokumen foto dokumentasi pelaksanaan kegiatan. Jadi minimal dokumen-dokumen tersebut wajib didokumentasikan, wajib diarsipkan oleh perangkat desa supaya pada saat dilakukan audit oleh instansi yang berwenang, dokumen-dokumen tersebut telah tersedia semuanya. Jadi mungkin terkait dengan dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan dana desa untuk sore hari ini cukup sampai di sini dulu. Bila ada pertanyaan-pertanyaan, silakan diketik di kolom yang telah tersedia dan insya Allah nanti akan kita jawab dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya. Terima kasih untuk sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.